Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Leonid World dari Departemen Teknik Geofisika dengan nomor NRP 50172410058 dari kelas B Komputasi Geofisika. Di sini saya akan kembali untuk menunjukkan penggunaan Python untuk membuat pemrograman lagi ya. Di sini kita akan membuat pemrograman dari persoalan yang ada ya. Di sini kita akan menggunakan metode numerik, yaitu salah satunya metode Newton-Raphson ya. Kemarin kita sudah membahas tentang metode dari bisection yang dimana dia itu akan mempertemukan dua grafik ya. Kalau dalam grafik dia akan mempertemukan dua grafik untuk mendekati nilai dari akar ini. Nah, sedangkan kalau di Newton-Raphson ini kita menggunakan metode dengan cara menurunkan dari fungsinya terlebih dahulu, sehingga dia akan menemukan akar yang akan menggunakan mendekati dari nilai si akar tersebut. Oke, tanpa banyak bicara lagi, simak video berikut. Oke, saat ini kita sudah kembali ya di dalam Jupyter ini untuk membuat pemrograman metode saya sebutkan, yaitu metode Newton-Raphson. Di sini kita langsung aja untuk mengimport yang pertama ya, yaitu kita akan mengimport SymPy dulu. Ini merupakan ini baru ya, library baru yang kita gunakan. Jadi si SymPy ini yaitu merupakan library dari Python yang biasa digunakan untuk kalkulasi simbolik ya, kayak misalkan kita bisa kalkulasi derivatif atau integral. Nah, di sini kita akan menggunakan si SymPy ini untuk menghitung turunan ya. Karena untuk metode Newton-Raphson ini, seperti saya sebelum ucapkan, kita harus mencari turunan untuk mendapatkan nilai akarnya. Kemudian kita akan antar dulu. Nah, ini bawahnya deh. Nah, kemudian setelah itu kita akan mendefinisikan terlebih dahulu x. Karena ini menggunakan SymPy, kita harus mendefinisikan variabel x dulu, supaya itu ntar kita bisa mendefinisikan fungsi dan sama turunannya gitu, seperti ini. Nah, kemudian kita juga akan mendefinisikan fungsi-fungsi yang ada ya, kayak misalkan di sini fungsi fx sama dengan x sin x min e pangkat x itu. Maka kita akan definisikan seperti pertama, kita lakukan seperti ini, def. Nah, lalu kita akan definisikan bahwa seperti ini. Nah, karena di sini menggunakan SymPy ya, jadi di situ bisa dilihat return x bintang sp atau SymPy dot sin x min SymPy dot exp x, atau bisa kita baca yaitu fungsi ini didefinisikan sebagai fx sama dengan x sin x min e pangkat x. Kemudian kita setelah itu kita juga akan mendefinisikan dari fungsi yang telah diturunkan. Jadi karena kita menggunakan SymPy, jadi kita nggak perlu hitung lagi ya. Jadi hasil dari turunan si fungsi ini berapa. Jadi karena kita menggunakan SymPy, jadi tinggal mudah saja. Pertama kita akan definisikan seperti ini, definisi diffang atau diferensiasi ya, diferensiasi fungsi diferensiasi. Kemudian kita akan tulis seperti ini. Di sini terdapat return SymPy.diff function x, x itu artinya kita akan mendefinisikan di function ini sebagai SymPy.diff atau diferensiasi ya. Jadi akan otomatis langsung diturunin sama si library SymPy ini. Lalu selanjutnya kita akan definisikan si metode ini Newton, yaitu x0 dan juga toleransinya seperti ini. Ini terdapat syarat-syarat dalam metode ini. Yang pertama, kita akan lakukan seperti ini, dan
enggak seperti ini. Oke, bisa lihat di sini dimana kita akan menginisialisasi terlebih dahulu si X old atau X lama itu sebagai X0 yang digunakan untuk menyimpan tebakan nilai tebakan awalnya. Lalu I sama dengan 1 itu merupakan kita iterasi ya, mendefinisikan iterasi itu mulai dari 1. Kemudian untuk f prime func sama dengan simpy.lambdify x, di function, atau di sini kita akan mengkonversikan si fungsi simbolik ke fungsi numerik menggunakan simpy.lambdify ini. Dia tuh biasanya itu digunakan untuk fungsi simbolik yang menjadi fungsi yang dapat dipakai dengan nilai numerik. Nah, di sini kita f prime func itu kita definisikan sebagai fungsi untuk menghitung turunan dari fungsi x secara numerik. Begitu juga dengan f func atau f function ini adalah fungsi untuk menghitung nilai dari function x secara numerik. Lalu kita akan memberikan suatu kondisi ya. Jadi kita akan menggunakan if statement. Jadi karena ini menggunakan Newton-Raphson ya, jadi dia itu ada syarat di mana dia harus turunan dari tebakan dari turunannya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau seperti itu kita akan lakukan seperti ini, return print. Oke, bisa kita akan tulis tolong ganti tebakan angkanya re. Oke, seperti itu. Itu merupakan kondisi jika turunan dari f itu sama dengan 0. Itu berarti tidak, turunan dari fungsi itu sama dengan 0. Itu tidak bisa ya. Jadi kita harus ganti tebakan angka dengan tebakan angka lainnya. Kemudian kita akan mendefinisikan x new dan memasukkan rumus ya. Kita mendefinisikan x new dan juga errornya ya. Seperti ini, dimana kita mendefinisikan rumus dari x new ini karena ini akan berulang-ulang ya. Jadi setiap x new nya nilai x new itu merupakan sama dengan x yang lama dikurangin fungsi dari x yang lama diper fungsi turunan dari x yang lama. Begitu juga untuk errornya itu sama dengan absolut atau mutlak dari x baru dikurangin x lama dibagi dengan absolut nilai x baru dan dikalikan dengan 100%. Kemudian kita akan mengprint ya. Kita akan print kita akan memprint hasil iterasinya seperti ini. Nah, di sini kita lihat ya, kita ada print 2D dan juga titik 2.8.4f itu artinya apa sih? Jadi itu artinya tuh merupakan misalkan titik 2D itu. Jadi D itu menandakan bahwa nilai yang dicetak itu adalah bilangan bulat atau integer ya. Kemudian untuk yang 2 ini dia tuh menyatakan lebar dari
suatu bilangan tersebut lah, jadi dicetak sebagai 2 karakter gitu. Nah, kalau si 8.4 nya ini, dia itu 8 itu sebagai lebar total, dan juga 4 itu memetakan angka desimal yang bakal cetak di belakang 0. Jadi 0,0000 itu sebanyak 4 kali. Kemudian kita akan melakukan perhitungan menggunakan looping, yaitu menggunakan while looping dulu ya. Kita akan lakukan seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ya, while. Di sini kita menggunakan while looping karena kita akan menghitung secara berulang-ulang. Yang pertama, kita akan melakukan proses iterasif ya. Jadi ketika error lebih besar daripada toleransinya, maka yang X old ini akan memperbarui menjadi X new, sedangkan X new ini akan mengulang lagi yang perhitungan yang di atas ini, yang di sini. Begitu juga error. Dan begitu proses ini, pemrograman ini akan selesai, maka dia akan iterasinya akan tambah 1 atau melanjutkan iterasi yang berikutnya. Nah, lalu kita akan lanjut lagi. Kita akan memberikan sebuah kondisi lagi ya. Nah, jika dari ini kita akan mendefinisikan atau memberikan kondisi jika f function dari x new sama dengan 0, itu kita telah menemukan akarnya. Nah, jika tidak, fungsinya akan tetap kembali ke x new untuk mencari hasilnya lagi. Jadi kita tambahin lagi satu lagi, berarti return x new. Nah, seperti ini. Return x new. Kemudian kita akan print dari hasil ya, hasil tabel yang akan di iterasi yang akan dikeluarkan. Di sini dapat kita lihat ya, terdapat root atau akar sama dengan Newton 10,0,01. Itu memiliki arti itu kita memanggil fungsi Newton, dia itu akan melakukan menghasilkan hasil iterasinya itu dengan tebakan awal x0 sama dengan dimulai dari 10 ya, dan toleransi kesalahannya itu berakhir di 0,01. Kemudian kita akan satu lagi, kita akan print seperti ini. Lalu kita akan memberikan kondisi lagi jika angkanya itu jika akarnya tidak ditemukan. Jika akarnya tidak ditemukan, misalkan ini kan root sama dengan Newton dalam kurung 10,0,01. Nah, jika kita memasukkan angka tebakan awal itu salah, maka kita akan menuliskan memprint seperti ini. If root is none, atau jika akar tidak ditemukan, kita akan ngeprint akar tidak dapat ditemukan. Silakan ganti x0 re. X0 nya re. Nah,
Atau misalkan jika kita menemukan hasil dari akarnya, kita akan mengprint akarnya adalah round root, 5, atau yang artinya ya dia akan memprintkan hasil dari perhitungan suatu iterasi itu dengan 5 angka di belakang koma atau root, 5. Kita coba print hasilnya. Oke, masih ada yang salah ya. Oke, salahnya di sini ya, ini spacingnya tidak benar karena ini sangat sensitif ya. Jika spacingnya tidak benar maka dia akan salah. Lihat dan keluar hasilnya. Akarnya adalah minus 0,7271 dengan iterasi sampai 15 kali. Kita akan lanjut ke bagian for loopingnya. Oke, sama seperti sebelumnya, untuk yang bagian for looping ini kita akan definisikan terlebih dahulu, mulai dari kita akan masukkan x-nya, lalu fungsi x, contoh dari soalnya, dan juga definisensinya seperti ini. Nah, kemudian kita juga akan memberikan kondisi lagi karena sesuai dengan yang sebelumnya, yang bagian sini if dengan syarat jika turunan dari ini x kali sin x min pangkat x itu 0, maka kita harus mengganti tebakan angkanya. Jadi kita akan lakukan seperti ini. Nah, itu merupakan kondisi pertamanya. Kemudian kita akan mendefinisikan lagi seperti yang di atas ya. Ini karena kurang lebih itu sama ya untuk definisinya, karena berbeda di bagian loopingnya saja. Jadi akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian loopingnya ya. Looping menggunakan for. Jadi misalkan for seperti ini. Nah, di sini kita bisa definisikan untuk iterasi dalam range 2,100, yang maksudnya kita mulai iterasi dari iterasi kedua hingga maksimal 100 iterasi ya. Jadi akan terus melakukan iterasi sampai 100 iterasi, tapi kalau udah ketemu dia akan berhenti. Jadi kita maksimalin di 100. Kemudian kita akan memasukkan lagi untuk bagian rumus-rumusnya dan juga mendefinisikan seperti ini. Nah, dimana kalau misalkan dia sudah ketemu iterasi selanjutnya, maka x0 sama dengan s new sama dengan x alt dikurangin f underscore function x alt per f underscore prime underscore function x alt, dan juga seterusnya. Kemudian kita akan memberikan sebuah kondisi lagi ya. Kita akan memberikan kondisi ketika jika error kurang dari sama dengan toleransi, maka kita harus mengulang kita akan kembali ke x new nya seperti itu. Dan juga kita akan memberikan kondisi lagi. Kita akan memberikan kondisi, kita akan mengecek apakah akar sudah ditemukan. Jika nilai fungsi dari x new adalah 0, maka kita telah menemukan akarnya.
maka kita akan jadikan seperti ini. Nah, jadi kita harus nah kemudian untuk hasil akhirnya seperti ini. Untuk print hasil iterasi seperti ini. Oke, kita coba ya. Untuk di sini kita lihat ya, di sini root sama Newton 1,0,1. Jadi kita akan menebak dengan akar x pertamanya itu dengan 1. Kita coba lihat apakah bisa. Oke, ini ada sini. Nah, sini bisa kita lihat ya, akarnya tuh sama ya seperti sebelumnya, minus 0,7271. Oke, mari sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Kurang lebih sama ya untuk pemrogramannya, yang perbedaan dalam si ini saja. Dari fungsi dari ini ya, definisi fungsi x-nya itu dimana fungsi f(x) nomor 2 ini adalah 1 min x plus sin x. Maka dari itu kita langsung saja buat seperti ini. Nah, di sini kita akan menebak dengan nilai si x0 itu dengan 10 ya. Dan mari kita coba ya, di sini kita lihat ya, di sini ya. Definisi fungsi x sama dengan return 1 min x plus sin pi dot sin x. Kita coba shift enter. Nah, saat ini kita temukan akarnya di 1,93456 di iterasi ke 10. Kita lanjut untuk menghitung bagian for-nya. Nah, kita rapin sedikit. Nah. Bagian for-nya kurang lebih sama ya, hanya saja kita copy terlebih dahulu. Oke, seperti ini untuk bagian for-nya. Nah, kita coba shift enter ya. Nah, kita bisa lihat di sini hasil akarnya yang ditemukan adalah 1,93456 dengan iterasi ke 5. Ini sudah mendekati ya, oh ini masih belum mendekati sih, ini masih 0,03. jadi kita masih bisa untuk mencari rootnya lagi ya. Mungkin kita ubah range-nya ini, bagian ini kita coba di 2. Nah, kalau di 2 ini kita lihat ya, tebakannya dia bisa bahkan 0,000 errornya, luar biasa. Jadi sudah mendekati. Itu akarnya temukan 1,93456. Oke, kita langsung saja lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir ya. Jadi kita langsung saja kita copy seperti ini. Untuk bagian while loop-nya seperti ini. Lalu kita ubah bagian fungsi x ini ya, karena di sini kita lihat bahwa soalnya itu adalah f sama dengan e pangkat x kurangin 1. Maka dari itu kita ubah bagian ini menjadi seperti ini. Nah, langsung aja shift enter dan kita lihat di sini
dia tidak memiliki akar ya, atau akarnya itu 0. Ini di sini kita bisa lihat terbukti sampai di iterasi ke-17. Oke, dan untuk for-nya, bagian for-nya kita langsung saja seperti ini. Lalu kita ubah jadi seperti ini. Nah, langsung shift enter. Dan kita lihat sini akarnya sama ya, tidak ditemukan bagian akarnya. Dan maka dari itu selesai sudahlah jawaban dari persoalan yang ada. Jangan lupa. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan informasi. Sekian dan terima kasih.